Mulai ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian Taksin Iqra pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari, 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan hari ini ya, nanti saya ingin mengulang tentang ini pengucapan huruf hijaiyah ya. Jadi saya tidak ingin memberikan materi utuh, tapi kita mengulang yang pengucapan, cara-cara pengucapan huruf hijaiyah. Karena saya evaluasi, saya amati selama beberapa terakhir ini masih ada yang kesulitan untuk pengucapan huruf-huruf ya. Untuk makrosnya masih ada yang mungkin belum tepat ya. Di keluarnya suara nah, nanti saya akan kasih cara-cara yang mungkin bisa untuk latihan Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga nanti akan saya bahas juga tips-tips dalam belajar Quran ya, yang tanpa mengenal istilah tajwid yang dulu pernah saya sampaikan, tapi untuk kali ini itu biar di sini kan ada pengajar juga ya, jadi nanti biar lebih hafal. Nah, nanti akan saya sampaikan kira-kira apa saja yang perlu dihafal ya, jadi nggak perlu istilah-istilah tajwid itu sebenarnya nggak perlu terlalu mendalam dihafal, tapi paling nggak ada beberapa huruf ya, beberapa huruf yang nanti harus kita hafalkan. Itu saja sebenarnya cukup ya. Nah, nanti setelah sudah Quran dan lancar, barulah kita bisa memperdalam tajwid dengan istilah-istilahnya. Tapi paling enggak untuk yang saat ini mungkin ibu-ibu ya, dan juga yang pengajar, nah nanti yang bisa waktu mengajarkan di TPA ya, itu nanti tidak perlu yang istilah misal kayak IPA, IBHAR, IBGOM, itu mungkin nggak perlu, tapi justru nanti yang ditekankan itu dihafalkan huruf-hurufnya apa saja gitu ya. Ya, misal kayak idgham itu kan ada huruf misal mim, nun, waw, ya. Nah, nanti yang dihafalkan jangan istilahnya, tapi
kalau pas membaca ketemu huruf itu, nah itu didengungkan. Nah itu akan lebih mudah hafalnya daripada kita mengenal istilah kemudian nanti hurufnya apa. Itu anak-anak juga pasti bingung. Nah anak-anak itu kalau mengenal istilah paling banyak susahnya. Tapi kalau dia pas baca itu nanti ketemu misal huruf itu, oh itu harus didengungkan, itu harus dibaca jelas, itu akan lebih mudah. Itu makanya di sini saya ingin mengasih tips cara yang mudah dalam belajar Al-Quran. Ya, jadi ada 5 hal ya, atau 5 pokok materi ya, saat kita belajar baca Quran. Itu yang pertama jelas cara pengucapan huruf ya, cara pengucapan huruf ya, itu termasuk belajar makhraj huruf, yaitu cara tempat keluarnya huruf. Karena kalau kita makhrajnya keliru, itu keluarnya suara pun juga kurang sempurna. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara mengucap huruf yang benar itu memang kita harus belajar makhraj gitu ya. Tapi mungkin untuk ibu-ibu, untuk yang masih belajar awal-awal itu mungkin kalau kita melihat gambar makhraj atau belajar makhraj kan susah ya. Misal ini lidah ditempel ke langit-langit apa, kadang kita bayangannya malah bingung. Nah nanti mendingan untuk awal nggak apa-apa, yang penting mengucapnya dulu ya, mengucapnya dulu itu benar, mengucapnya dulu ya, paling nggak mendekati benar gitu ya. Saat itu harus benar. Ini kalau huruf misal so itu harus lidah ditempelkan ke langit-langit depan atau seperti itu ya. Nah oke ya, itu yang pertama cara pengucapan huruf. Yang kedua nanti belajar mat itu panjang, itu mudah ya. Yang ketiga kolkolah huruf yang mantul. Yang keempat dengung ya, dengung. Yang kelima bakok. Nah itu 5 hal yang itu wajib kita pelajari ya. Itu 5 pokok materi yang wajib kita pelajari. Nah yang pertama sekarang adalah pengucapan huruf. Nah itu kita nggak usah menghafal tentang makhraj, nanti malah bingung ya. Gitu ya. Nah ini tipsnya gini, huruf hijaiyah itu kan yang berbunyi ada 28 ya Bu ya. Ya karena alif sama hamzah itu jadi satu ya. Kalau alif kan dia nggak berbunyi ya, yang di awal yang berbunyi itu dia hamzah. A I U O itu hamzah ya. Jadi kalau dihitung itu ada huruf hijaiyah yang berbunyi itu ada 28. Nah dari 28 huruf itu, nah kita hafalkan saja yang bunyinya o. Nah yang o misal so, do, to, semua yang o itu jumlahnya ada 8 ya. Jadi terdiri dari 7 huruf istilah ya, istilah atau huruf tebal, satunya itu roh ya. Kita nggak usah menghafal itu huruf istilah. Nah itu nanti aja itu ya, istilah itu apa itu nanti. Yang penting semua yang diucapkan o ya, o itu ada 8 huruf. Dari 28 huruf hijaiyah itu ada 8 ya. Ada so, do, to, do, ho, ro, o, sama ro ya, ada 8. Nah semua yang konsonannya o itu dibaca tebal. Nah itu yang kami membedakan dengan huruf tipis. Semua yang o huruf hijaiyah itu pasti bacanya tebal ya. Dan semua yang o itu u-nya itu pasti juga tebal ya. Misal so, su, nah su-nya juga tebal, ru-nya juga tebal ya. Jadi semua yang o itu u-nya tebal gitu ya, yang perlu diingat itu ya. Nah kemudian yang i, nah kalau yang i itu belum tidak semua huruf yang 8 itu diucapkan itu tebal. Nah makanya yang perlu diingat itu adalah 4 huruf. Dari semua yang o ada 8 itu, yang kita ingat-ingat yang 4 itu huruf yang paling susah, yaitu so, do, to, sama do ya. Karena kenapa kok 4 huruf itu ya, karena 4 huruf itu di semua kondisi dia bacaannya tetap tebal ya. Dia saat o ya fathah, saat u maupun saat i dia tetap tebal ya. Misal so itu si-nya itu tebal. Jadi so, si-nya itu nggak boleh si ya, si ya. Kemudian to itu saat i dia nggak boleh pi, nah tapi pi. Nah itu ya.
Nah, so, do, ri, ya. Do juga sama. Do saat i kasroh dia ri, bukan zi tapi ri, tebal. Nah, tapi seperti ho, ro dia saat i tipis, ya. Ho, hi. Kalau tebal kan ho. Nah, dia itu hi, nggak boleh hui. Nah, nggak boleh. Ro dia saat o dia tebal ro. Tapi saat i dia nggak boleh ri, nggak boleh. Dia harus tipis hi. Nah itu ya, jadi nggak boleh ri. Ya. Kalau hu tebal ru, tapi ri-nya nggak boleh ri. Ya, tapi ri. Ru, ri. Ya, ho juga sama. Ho, hu, hi. Nah tipis itu ya. Nah seperti ro apalagi ya, ro itu saat o dia harus tebal ro. Ru juga tebal ru. Nah saat ri nggak boleh ri, ya tapi harus ri biasa. Ri nggak boleh ri, ya, ri. Nah makanya yang kita ingat itu adalah 4 huruf tadi. So, do. Ya dia saat o, u, i itu dia diucapkan tebal semua. Itu ya 4 itu yang harus diingat. Kalau lainnya nggak usah diingat karena kalau kita ketemu o sudah pasti tebal. Nah saat ya o, u-nya juga tebal. Tapi saat i, nah karena kita sudah hafal 4 huruf itu, otomatis nanti kita akan tahu nah, terus cara menebalkannya. Nah kalau secara makros itu adalah pangkal lidah dinaikkan. Nah itu masih bingung itu pangkal lidah apa? Karena kalau ditonton ini nggak akan kelihatan. Jika kalau kita menonton huruf da, ujung lidah keluar kena gigi atas depan itu kelihatan da. Nah tapi kalau kayak ro juga kelihatan dari depan karena di sini. Nah di sini pangkal lidah itu naik. Nah caranya bagaimana agar menaikkan pangkal lidah itu saat mengucapkan huruf tebal itu suara kita tekan ke atas, jangan tekan ke depan. Makanya huruf o itu nggak boleh monyong, karena kalau monyong itu suara bukan ditekan ke atas tapi ke depan. Artinya nah itu kita tekan, jadi seolah-olah kita menekan ke atas. Nah itu huruf yang tebal, yang paling tebal itu saat o, tapi saat u itu ditekan ke atas sama ditekan maju, makanya dia ketebalannya sedikit berkurang. Lu, ya, karena ada yang ditekan ke atas, ada yang ditekan ke depan. Lu, gitu ya. Tapi tetap lidah yang ada. Nah nanti saat kita menekan udara ke atas, nah itu otomatis lidah akan terangkat, suara akan tebal. Jadi bukan misal the ya, bukan the tapi lo, gitu ya. Misal so bukan so bu. Kalau so ini kan nanti monyong ya, suara ke depan, tapi harus ke atas. Nah makanya ini nggak boleh monyong, karena kalau monyong udara nggak akan bisa ditekan ke atas. Nah kalau monyong berarti udara pasti ke depan. Ya, kalau monyong udara ke depan. Kalau udara ke depan sudah pasti lidah kita nggak akan naik. Nah, kenapa lidah kita naik? Karena ini nggak monyong, terus kita tekan ke atas sebenarnya. Kalau kita tekan ke atas itu otomatis sudah naik. Naik itu bukan berarti lidah terus benar-benar nempel enggak nempel. Cuma lidah itu terangkat ke atas. Ya, lidah itu terangkat ke atas. Jadi udara di atau lidah itu dia hanya sedikit tertahan. Nah, makanya suaranya jadi tebal. Ya, karena udaranya menyempit. Kalau udara menyempit, suara itu pasti tidak tebal. Makanya kenapa vokal yang o juga tebal, karena dia menyempitkan. Jadi udara hanya mengalir sedikit. Beda kalau untuk tipis, ya, da. Nah, karena tidak kita sendiri, udara pasti akan lebar. Suaranya pasti akan lebar. Tapi saat tebal, ya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah saat u, semua yang berharokat domah u itu harus memonyongkan huruf u, bu,
su. Ya, karena udara kita alirkan ke depan. Tu, ru. Jadi nggak boleh cuma ru, su. Nah itu, tu. Nah nanti tetap karena makhluknya ini tetap beda nanti ya. Jadi harus maju su, gitu ya. Ru, huruf tebal, huruf tipis, aku tetap bibir kita maju su. A'udzubillah. Jadi nggak boleh a'udzubillah, ini nggak boleh. Jadi harus mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah saat ini perlahan sedikit turun gitu ya. Nah nanti kita akan belajar ya gitu ya. Yaitu yang pengucapan huruf. Mungkin kalau langsung ada yang tanyakan ya apa Bu? Terus yang kedua mat. Nah mat itu gampang banget cara ingatnya ya. Jadi mat kalau yang 2 rakaat kan sudah pasti gampang ya, mudah ya. Nah yang 4, 5 atau 6 itu cuma kalau kita ketemu yang apa itu kayak tanda bendera itu. Nah tanda bendera atau pedang itu sudah pasti lebih panjang dari 2 rakaat gitu aja. Pokoknya kalau kita ketemu mat itu kita bacanya lebih panjang 2 kalinya. Nah minimal 2 kalinya. Kalau misal 2 rakaat cuma itu lebih 2 kalinya misal nah ininya minimal 2 kalinya ya, kalau ketemu itu cuma itu aja. Nah kalau yang 6 harokat sebenarnya di Quran itu tidak sebanyak yang 4 harokat. Jadi tandanya itu mudah sekali kalau 6 harokat ya. Jadi tanda bendera itu langsung ketemu tasdid, huruf tasdid. Nah kalau ada huruf tasdid nah itu dia 6 harokat gitu ya. Tapi kalau selama mat dan di depannya tidak ada huruf tasdid itu dibaca 4 atau 5 ya. Paling mudah itu 4 karena hanya 2 kalinya ya mat tobi'i, mat asli itu ya. Kalau mat cuma itu aja. Terus yang perlu diingat di akhir ayat nah itu lebih dipanjangkan, biasanya 4 harokat ya. Ya misal qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Jadi nggak boleh qul a'udzu birabbin nas. 2 harokat sebenarnya sudah boleh tapi kurang enak ya, terlalu singkat ya. Jadi kalau yang di akhir ayat itu sekitar 4 ya, bilangnya kalau nggak 2, 4, 6 gitu ya. Terus yang ketiga kol-kolah. Nah kalau kol-kolah itu wajib dihafal itu Bu ya. Itu mau nggak mau gitu susah kalau nggak dihafal, nanti takutnya itu salah dalam memantulkan huruf ya. Misalnya bukan huruf kol-kolah itu malah justru mantul, yang hurufnya kol-kolah malah tidak mantul kalau kita tidak hafal ya. Kalau tidak hafal kan misal contohnya huruf kayak roin itu bisa malah mantul maghrib maghrib ya. Terus ada juga itu yang huruf ini Fitab, nah itu yang surat apa itu alam tara itu Fitab lil, nah itu loh alam yaj'al Fitab lil, itu kalau ini biasanya mantul Fitab lil, nah Fitab lil itu dot. Nah huruf dot itu bukan huruf kol-kolah. Jadi Fitab lil itu biasanya sering dilihat ya. Jangan Fitab lil ya. Nah, itu. Makanya harus dihafalkan. Itu mudah sekali hafalkannya cuma 5 huruf. Baju di toko, bajim, dal, ya, kof, tok, ya, ba, jim, dal, to, kof. Nah, kemudian kol-kolah itu dibagi 2, sugro di tengah sama kubro. Nah, bedanya cuma kalau yang di tengah ayat itu kan sugro, itu memantulnya sedang, jangan dimatikan ya, jangan seperti ini ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu yang di tengah itu ringan ya, jangan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kalau sugro semua itu nanti ya. Jadi lam yalid wa lam yulad itu ya. Pokoknya kalau di akhir ayat itu pantulannya lebih kuat ya, lebih besar. Kalau di tengah itu ringan ya, nggak usah pakai dek kalau yang di tengah itu ya, seperti itu. Nah selanjutnya bingung. Nah bingung itu yang pertama gitu ya, itu di Al-Quran ini banyak banget non tasdid
sama mim tasdid ya. Jadi yang nun gini terus di atasnya ada huruf 3 kebalik itu. Nah, itu tasdid. Kalau kita baca Quran ketemu nun sama mim ada tasdidnya, itu wajib dengung 2 atau 3 rakaat. Ya. Seperti itu ya. Contohnya ini. Amma wa anna. Jadi nggak boleh amma wa anna. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Ya. Nah, itu harus dengung. Kalau di Quran itu memang nggak ada tandanya. Di Quran tajwid itu dia nggak ada tandanya. Padahal karena mem dan notasi itu memang huruf asli itu ya. Jadi asli dia dengung gitu loh. Jadi memang harus dia dengung karena ditahan ya, ditahan dengung 2 rakaat. Dengung itu suara hidung Bu. Karena memang aslinya kan suara hidung, nun sama mim itu. Jadi dia harus di suara hidung. Ya. Contohnya di surat ini ya, At-Takatsur. Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Ya, jadi jangan tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Nah, itu gitu. Jadi harus ditekan tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Nah, ya, jadi harus didengungkan ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim dan mim sukun bertemu dengan ba, itu di Al-Quran juga banyak banget, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau kita baca Quran ketemu mim ya, di tengah surat ketemu mim ada sukunnya. Nah, setelah itu ada huruf mim atau huruf ba, itu juga harus dengung 2 atau 3 rakaat ya. Mim ba di ya. Mimma tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu ya, jadi nggak boleh tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu nggak boleh, harus tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, gitu ya. Kalau masih yang belajar itu dengungnya itu disamakan nggak apa, tapi nanti kalau yang sudah Quran, nah itu dengungnya itu beda ya. Jadi kalau yang mim ketemu mim, nah itu kan idgham ini, itu dengungnya sempurna. Jadi mimnya itu benar-benar bibir kita rapat. Mim tarmihim bihijaratin min, ya, tarmihim mimma gitu ya. Jadi harus benar rapat. Nah, kalau yang mim ketemu ba itu rapatnya ringan, tidak terlalu ditekan. Amba mimba, karena itu namanya ifa safawi ya. Ifa safawi itu mim ketemu ba. Ya, ifa itu artinya samar. Ya, itu ya. Jadi dia sebenarnya agak samar. Jadi nggak boleh benar-benar rapat. Nggak boleh mimba gitu ya. Dia agak rapat tapi nggak terlalu ditekan. Mimba tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu jadi bibir kita rapat, cuma jangan ditekan banget. Jadi suaranya masih tetap kelihatan samar karena itu ifa safawi. Nah, itu ya. Tapi itu yang nanti yang sudah benar-benar sudah sampai masuk Al-Quran dan lancar ya. Tapi kalau masih belajar itu pokoknya dengung itu disamakan saja ya. Selanjutnya ini nun sukun atau tanwin. Nah, itu kalau kita baca Quran itu nun ya, nun ada sukunnya sama tanwin secara tersebut tanwin yang 2 itu. Tanwin ya, anin un. Nah, itu selanjutnya ketemu huruf yang selain huruf idhar dan idgham bila gunah. Nah, itu hurufnya ada 8 ya. Ya, alif atau hamzah, ya, kemudian ha, kha, a, ro, ha, kemudian idgham bila gunah itu ada ro sama la. Nah, jadi yang harus kita hafalkan adalah 8 itu. Ya, terutama yang mengajar itu harus hafal yang 8 itu. Ya, karena kalau kita menghafalkan yang huruf ifa kan ada 15, itu akan lebih susah lagi mana. Lebih baik kita menghafalkan yang huruf idhar sama huruf idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu yang ro sama la. Ro sama la itu
dia dibaca jelas. Dibaca jelas satu harokat tidak dengung. Huruf idhar itu juga sama, dibaca jelas tidak boleh dengung dan hanya satu harokat. Makanya selain huruf itu wajib dibaca dengung. Makanya kita memang menghafalkannya adalah yang 8 itu daripada kita menghafalkan yang huruf 15 itu ya. Yang selanjutnya wakof. Nah kalau wakof itu yang kita ingat-ingat gini Bu, kalau wakof itu kan ada tanda kan ada banyak ya Bu, ada kof lam, sod lam, lam alif, ya, ada berapa lagi ya. Nah kita mungkin ada 5 lebih ya. Nah yang kita ingat-ingat ini ada itu yang lam alif aja. Ya, yang lam alif itu bentuknya kayak gini. Nah, lam alif sama tanda titik 3 dan 2. Nah, yang kita hafal itu aja. Lam alif sama tanda titik 2 yang ada 2. Nah, artinya apa? Kalau kita baca ketemunya lam alif itu wajib terus. Ya, itu wajib terus. Terus kalau yang tanda titik 3 ada 2 itu harus berhenti di salah satu. Nah, cuma saja. Nah, kalau ketemu tanda lainnya itu berhenti saja. Nah cuma kayak gitu ya, jadi berhenti aja. Walaupun ada short lam itu dia sebaiknya diteruskan, tapi berhenti juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah tapi yang wajib terus adalah yang lam alif. Makanya diapakan lam alif itu aja. Ya lam alif aja. Kalau tanda kedua, biasanya kita baca lagi. Tanda lainnya itu tidak berhenti. Nah misalnya sekarang pengucapan huruf. Ada yang tanyakan dulu Bu? Itu materi nanti saya share itu. Ada rangkuman lagi nanti saya share. Pengucapan huruf kita ibroknya dibuka Bu. Dibuka halaman nah itu yang eta itu Bu. Ya, rok 1. Yang eta. Halaman 35. Yang pertama A, alif ya Bu ya. Nah, alif atau hamzah. Sudah ketemu semua Bu? Oh, belum. Ya. Di situ ada huruf hijaiyah ya, A sampai ya. Cuma di situ masih ada hamzah ya. Oke, yang pertama huruf alif atau hamzah itu gini pelatihnya gini Bu. Nanti misal mau latihan di rumah itu gini. A I U ba ya. A itu nggak boleh A tersenyum kayak langsung gitu ya, nggak boleh terlalu lebar ini terbiasa gitu ya. Ya intinya huruf tipis itu tersenyum Bu. Saat I itu tahan sedikit turun, tapi sedikit aja, jangan I cuma I biasa aja, turun dikit aja I gitu ya. A I U. Nah saat U ini maju monyong. A I U ba. Nah ba itu langsung berhenti ya. Hamzah hamzah sukun, hamzah disukun itu ba berhenti ya. Ba jangan ba itu air gitu ya. Ba ya. Oke. Gitu kan ya Bu ya. A I U ba. A I U ba. Kurang mantap Bu. Yuk lagi. A I U ba.
ubah. Sekarang berubah. Ini kol-kolah, jangan lupa ya. Babibubab. Babibubab. Nah, ta ada mesnya bu, jangan lupa. Saat sukun ada mesnya, tat gitu ya. Tatitubat. Tatitubat. Nah, sudah bisa. Ta. Nah, ta bisa keluar dikit, tambahkan di seri. Ta. Ya, masih banyak yang sa. Ya, masih banyak yang sa. Ya. Kenapa kok sa? Karena lidah nggak kita tambahkan ke gigi sari atas, soalnya sa. Nah, kalau sa itu masih banyak yang sa. Sa, sa, ya, sa. Kayak ditahan dulu. Sa. Yuk. Tatitubat. Tatitubat. Nah, saat disukun dia mengalir rokoah tas, jadi nggak boleh tas, nah, nggak boleh langsung dihentikan tas, nggak boleh, dia mengalir tas, gitu ya. Lagi ya, tatitubat. Tatitubat. Nah, biarkan mengalir ya. Nah, jim ini mudah ini ya. Terus kol-kolah. Jadi tubat. Kayak orang besar. Ya. Jangan kayak orang besar ya. Oke. Ini juga harus yang mengalir. Jangan saat disukun, jangan langsung dihentikan. Jadi biarkan mengalir. Dah, itu ya. Tenang, dah. Ya, tapi dah. Gitu ya. Yuk. Hafizubah. Hafizubah. Nah, ini nggak boleh ngorok, nggak boleh ngorok nanti ya. Ini halus soalnya. Nah, jadi nggak boleh kalau ada seraknya itu nanti mirip kok ya. Ulangi ya. Hafizubah. Hafizubah. Dah. Nah, mengalir ya. Ho ini huruf tebal ya, hati-hati. Saat o sama u tebal, i-nya tipis. Kemudian saat sukun dia tebal. Gitu ya. Nah, cara nebalkannya saat itu bibir agak banyak dikit. Nggak boleh kalau cuma itu tipis, tapi harus ya, karena saat sukun dia tebal, kecuali ih ya. Oke, kita coba khihubah. Nah, ini jangan tebal ya. Ulangi. Khihubah. Nah, dal. Ini huruf kol-kolah. Ya, ini mudah ini. Jangan da ya, jangan dadidu. Nah, ya. Jangan da. Jangan nggak boleh da juga. Tapi da. Nggak boleh da. Nada nggak boleh nada. Da juga nggak boleh dadidu juga. Tapi dadidu. Mana ya? Dadidubad. Nah ini huruf yang mengalir ya saat sukun. Za itu sama dengan ta maksudnya. Ujung lidah kena ini ya, gigi. Yuk. Zaziduban. Nah, jangan dihentikan saat sukun. Tan. Ya, jangan tan. Ya, harus main tan. Ya. Lagi. Zaziduban. Nah.
ro itu tebal saat o, saat u tebal, saat i tipis, ya, saat i tipis. Tapi saat sukun itu tebal, au, ya. Kalau ini tipis, au, yuk, rodi rubau, lagi, rubau, bisa. Zazizubaz. Sin, ada akhirnya ya, sa. Ini mudah ini. Sasisubas. Jangan su, tapi su. Nanti tidak tertukar dengan sya. Ya, biasa aja. Sasisubas. Nah, sekarang yang sya. Nah, ini agak susah nih, shin. Sya. Jangan sia. Jangan sia. Ya, sya. Nah, ini anginnya lebih banyak ini. Sya. Ini biasanya tertukar dengan sin, sa. Ya, kalau cepat jangan tekan. Makanya harus hati-hati. Sya. Yuk, syasisubas. Ya, ulangi. Syasisubas. Nah, anginnya lebih banyak ya, ya. So, depan, so. Nah, dong itu. Bisa ya? Mulutnya dipertahankan, Bu. Ya, yuk. Ini semua tebal, walau putih ya. Ini masih beneran. Jadi gini, mungkin kalau yang masih belajar itu huruf tebal, nah ini mungkin ya masih tipis. Ya. Sebenarnya kalau memang susah ya nggak apa-apa. Cuma cepat nanti sambil jalan tetap harus dilatih. Ya nanti soalnya ini nggak keterusan. Karena kalau sudah kulinan nanti rupanya sudah. Cuma untuk belajar ya itu nggak apa. Ya tetap biasanya tetap terucap tipis ya. So ini kalau si sama su masih jadi tipis. Jadi si sama su nggak ada bedanya dengan huruf sin nanti. Ya nggak ada bedanya. Nah, nggak apa-apa. Ya yang penting teorinya sudah tetap itu ditekankan saja. So lagi ya, yuk. Sasisubas. Don. Nah, ini susah lagi nih. Do itu pakai sisi lidah, Bu. Susah kalau ini nggak bisa dilihat. Sisi lidah itu ditempelkan ke geraham tapi yang dalam. Jadi yang gusi nempel geraham yang atas. Do, jadi do. Ini nggak pakai ujung lidah. Kalau pakai ujung lidah nekannya salah. Kalau do itu biru, biru kalau pakai tapi lidah. Do, ya, do. Suaranya bulat, dot itu suara yang paling bulat. Do, ya boleh kiri, boleh kanan. Do. Sebenarnya gampang, cuma lidah ditempelkan ke gusi yang geraham atas. Gusi atas nempel. Do. Saat bunyikan tempelkan do. Ya. Pokoknya jangan pakai ujung lidah.
Ya, ujung lidah itu hanya standby nempel aja, tapi dia nggak boleh ditekan karena yang tekan adalah sisi lidah. Do, ya, do, nah, do itu kalau dia sukun itu lebih susah lagi sebenarnya karena apa? Ya, karena dia punya sifat namanya istitolah. Ya, istitolah itu hanya dipunyai oleh huruf dot saja. Istitolah itu apa? Istitolah itu adalah bergeraknya lidah dari tepi sampai ke depan. Makanya saat sukun itu istitolahnya huruf do akan terasa. Jadi nggak boleh dihentikan tapi itu ya. Makanya saat kita membunyikan, saat kita membaca walau itu nggak boleh balau. Nah itu harus bergerak istitolahnya. Walau bergeraknya itu kan sisi lidah itu maju. Nah sampai nanti ujungnya itu nempel sempurna, kena sisi semua. Walau ya, walau do. Nah, gitu ya. Ini nggak boleh balang langsung berhenti, nggak boleh karena dia huruf mengalir dan istiqolah. Ya, jadi saat mengucap sukun itu bergerak. Tapi itu nanti yang sudah lanjut aja. Tapi kalau untuk belajar, yang penting makrotnya berarti harus benar dulu. Ya. Tuh, kalau yang masih belajar yang penting ini dulu. Ya, itu memang paling susah huruf. Yuk kita coba ya. Do, di, du, bam. Do, di, du, bam. To. Nah, sama ini to. Ya. Tapi to itu relatif lebih mudah daripada do. To. Yuk. To, di, du, bam, to. Di, du, bam. Ulangi Bu. Ulangi. Di, du, bam, to. Di, du, bam. Dapo. Do. Sekarang do. Do. Do, ri, du, bam. Di, du, bam. Ini juga tebal semua ya. Ain, nah ini biasanya nga. Nah itu gimana itu yang masih nga terus itu susah. Itu yang nga itu harus tetap harus diubah. Kalau dia bisa mengucap huruf hijaiyah lain itu nga itu sebenarnya tetap harus bisa a. Ini ain bukan ngain tapi ain, huruf ain. Ya, ain, huruf tenggorokan sini ain. Ya, bacanya a, au, ain, ba. Ya, oke kita coba. Ai, au, ba. Nah, ini huruf yang mengalir ini jangan dihentikan, jangan ba. Nah, kalau ba nanti sama dengan hamzah sukun ya. Ba. Ya. Ba. Roin, ini huruf tebal. Saat O sama U. Ru. Giginya tipis. Ri. Ya. Yuk. Ri, ru, bau. Oke, sekarang fa. Fa itu gigi kena bibir. Fa. Fa. Ya. Fa, fi, fu, baf. Baf. Nah, mengalir ya Bu. Of, kol-kolah. Oh. Nah ini biasanya pada keteklin. Nah, itu sampai itu. Nah, jangan kan di sini. Ya, ini tebal. Jadi dia harus diarahkan ke atas saja. Ya, ya. Yuk, fi, u, bako. Ya, sekarang kaf. Ada hamisnya ya saat sukun. Kaki kubak. Bak. Bak. La ya. Lali lubal.
Jangan bal, ya, tapi bal. Ma, mim, mami, bam. Nah, nani nuban. Mau nggak huruf monyong mau itu mau. Kan perubahannya harus monyong. Wawi. Jadi nggak boleh cuma wawi. Ya. Pakai mau ya Bu ya. Nanti harus monyong nggak mana saya. Kalau nggak monyong keliru loh. Nggak boleh nanti. Ya jadi gini. Wi, nah, yuk, bau. Ya. Jadi jangan wawi dan Jadi harus monyong dulu baru diucapkan wi, Nah itu ya. Saat di sukun bau. Ya, bau. Ya, karena kan. Nah, itu tenggorokan Bu, jangan dada, biasanya sampai nah, bah, itu dulu ya. Ini tenggorokan ya. Bah. Ya, terakhir ya. Ya cukup ya Bu ya. Dan tanyakan Bu, kalau tidak langsung tripat aja ya. Nah, tidak kemana-mana. Moga itu nanti kalau mau dilatih di rumah pakai cara seperti itu ya. A I U ba gitu ya. Babi bu bab, tadi tu bat. Nah gitu. Nah, nanti akan tahu ininya saat A U saat yang huruf tebal ucapnya gimana. Oke. Yang penting tetap berusaha. Tetap berusaha lebih baik pun ya. Jangan langsung menyerah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus tetap pendek. Gue malah izin.